Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Accepted Sampling Data Variable akan menjelaskan tentang materi Accepted Sampling Data Variable. Next, Mas. izin yang Sterling ya. Pengertian Accepted Sampling, rencana penerimaan sampel adalah prosedur yang digunakan dalam mengambil produk-produk dan hasil perusahaan. Accepted Sampling Plan bukan merupakan alat pengendalian kualitas, namun alat untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan tersebut adalah memenuhi spesifikasi. Accepted Sampling digunakan karena alasan 1. Dengan pengujian dapat merusak produk. 2. Biaya inspeksi yang tinggi. 3. 100% inspeksi memerlukan waktu yang lama. Next, Mas. Pengertian Accepted Sampling. Keunggulan dan kelemahan Accepted Sampling. Keunggulan Accepted Sampling. 1. Biaya lebih murah. 2. Meminimalkan kerusakan. 3. Mengurangi kesalahan dalam inspeksi. 4. Dapat memotivasi pemasok bila ada penolakan bahan baku. Kelemahan Accepted Sampling, adanya resiko penerimaan produk cacat atau penolakan produk baik. 2. Membutuhkan perencanaan dan pendokumentasian produser pengambilan sampel. 3. Tidak adanya jaminan mengenai sejumlah produk tertentu yang akan memenuhi spesifikasi. 4. Sedikitnya informasi mengenai produk. Tipe rencana sampling. 1. Single sampling plan. 2. Double sampling plan. 3. Multi sampling plan. Next. Ya, kemudian adalah single sampling plan. Yang pertama adalah satu sampel yang digunakan untuk memutuskan menerima atau menolak lot. Kemudian yang kedua terdiri dari parameter N, ukuran sampel, dan C, jumlah item cacat yang menjadi dasar penerimaan. Contoh, N sama dengan 4000, N sama dengan 100, C sama dengan 2. Artinya, kemudian yang 4, suatu sampel acak berukuran 100 diambil dari 4000 populasi. Jika jumlah item cacat kurang dari atau sama dengan 2, maka lot diterima. Tetapi kalau lebih dari 2, maka lot ditolak. Double sampling plan meliputi pembuatan keputusan menerima lot, menolak lot, atau mengambil sampling kedua. Jika hasil sampling pertama dianggap bagus, maka lot diterima. Jika hasil sampling pertama jelek, maka lot tersebut ditolak. Kemudian parameter yang digunakan, N1 ukuran sampel pertama, N2 ukuran sampel kedua, C1 jumlah penerimaan sampel pertama, C2 jumlah penerimaan sampel kedua, R1 jumlah penolakan sampel pertama, R2 jumlah penolakan sampel kedua. Contoh, N sama dengan 5000, C sama dengan 100, C sama dengan 1, N sama dengan 40, N sama dengan 60, C sama dengan 5, R sama dengan 6. Artinya, pertama dipilih 100 unit sampel dari 5000 populasi secara acak. Jika terdapat lebih dari 1 item cacat, maka lot diterima. Jika terdapat kurang dari 4 item cacat, maka lot ditolak. Jika cacat 2 atau 3 item, maka dilakukan sampling kedua, diambil 60 sampel. Jika kombinasi item cacat sampling 1 dan 2 lebih dari 5, maka lot diterima. Jika kurang dari 6, maka lot ditolak. Kemudian adalah multi sampling plan. 3, 4, 5 atau lebih sampel yang digunakan untuk memutuskan menerima atau menolak lot. Kemudian biasanya memiliki nilai N yang sama dan cenderung kecil. Kemudian jika sampel pertama bagus, lot diterima. Jika jelek,
ditolak. Jika di antaranya maka diambil sampel kedua, jika kombinasi sampel 1 dan 2 bagus maka lot diterima, dan jika jelek maka ditolak. Jika di antaranya kedua diambil sampel ketiga dan seterusnya. Artinya pertama dipilih 20 unit sampel dari 4.000 populasi secara acak. Jika tidak item cacat maka lot diterima. Jika terdapat kurang dari item cacat maka lot ditolak. Jika cacat 1 atau 2 item maka dilakukan sampling kedua. Diambil 20 sampel jika kombinasi item cacat sampling 1 dan 2 lebih dari 1 maka lot diterima. Jika kurang dari 4 maka lot ditolak. Jika item cacat 2 atau 3 dilakukan sampling ketiga. Jika kombinasi cacat sampling 1, 2, 3 lebih dari 4 maka lot diterima. Jika kurang dari 5 maka lot ditolak. Baik, saya akan melanjutkan acceptance sampling untuk data variabel. Karakteristik kualitas ditunjukkan dalam setiap sampel, sehingga dilakukan pula perhitungan rata-rata sampel dan penyimpangan atau deviasi standar. Pengambilan dan penerimaan data variabel didasarkan pada rata-rata dan standar deviasi, serta distribusi frekuensi. Data variabel adalah karakteristik mutu pada skala numerik seperti tinggi, tekanan, suhu, panjang, dan sebagainya. Ada kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan sampel untuk data variabel. Misalnya, sampel harus berdistribusi normal. Teknik ini dilakukan jika 1. Pengujian bersifat destruktif. Pengujian ini dilakukan untuk kegagalan spesimen, memahami kinerja struktural spesimen, atau perilaku material di bawah beban yang berbeda. High cost, harga tinggi. Yang ketiga, kebutuhan akan informasi seberapa jauh penyimpangan. Next. Kelebihan dan kekurangan acceptance sampling data variabel. Kelebihan acceptance sampling untuk data variabel itu: 1. Jumlah sampel lebih sedikit. 2. Menyediakan lebih banyak informasi, terutama dapat mengetahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, bermanfaat untuk usaha perbaikan mutu. Terus ini kekurangan acceptance sampling untuk data variabel. 1. Pengambilan sampel harus dibagi ke dalam beberapa karakteristik proses. Yang kedua, biaya administrasi lebih tinggi. Yang ketiga, seringkali terjadi beberapa sampel data variabel dapat diganti dengan hanya satu sampel atribut saja. Next. Next. Selanjutnya, grafik pengendali variabel. Menurut Montgomery, grafik pengendali digunakan untuk menaksir parameter suatu proses produksi, dan melalui informasi ini dapat menentukan kemampuan proses. Dan ini next. Grafik. Ya, saya halo. Halo. Grafik pengendali variabel. Rumus untuk mencari batas pengendali pada grafik adalah untuk BPA atau batas pengendali atas mu plus 3 per akar N. GT sama dengan X bar. Untuk GT adalah garis tengah atau biasa disebut X bar, X rata-rata. Untuk BPB, batas pengendali bawah sama dengan mu dikurangi 3 kali tau per akar N. Rumus untuk mencari batas pengendali pada grafik R adalah BPA.
Sebagaimana BPA, batas pengendali atas adalah X double bar plus 3 to per D2 kali akar N kali R bar. Untuk mencari garis tengah sama dengan X double bar. Dan BPB, batas pengendali bawah, adalah sama dengan X double bar dikurangi 3 kali to per D2 kali akar N dikali R bar. Dan rumus untuk mencari batas pengendali pada grafik S adalah BPA, batas pengendali atas, X double bar, ditambah 3 dikali S per akar N, dan garis tengah sama dengan X double bar, dan batas pengendali bawah sama dengan X double bar dikurangi 3 dikali S per akar N. Menaksir ukuran kemampuan proses. 1. Peluang cacat notasinya adalah P. Semakin kecil nilai P atau ppm, parts per million, maka kemampuan prosesnya semakin bagus. Rasio kemampuan proses menurut Shukron dan Khalil, kemampuan suatu proses dapat diketahui dengan menghitung nilai CP dan CPK. Nilai CP didapat dari CP sama dengan BSA dikurangi BSB dibagi 6 kali TO, di mana BSA dan BSB adalah batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah. Persentase batas spesifikasi untuk menyatakan besarnya persentase batas spesifikasi digunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan 1 dibagi CP dikali 100%. Defect per million opportunities atau disebut DPMO. Nilai DPMO untuk penelitian menggunakan kuesioner yang target kepuasannya dapat diperoleh dari DPMO sama dengan 1 dikurangi tingkat kepuasan dikali 1 juta. Interval kepercayaan pada kemampuan proses jika karakteristik mutu mengikuti distribusi normal, maka interval kepercayaan 100, 1 hingga alfa persen untuk diperoleh dari di mana CP aksen rumusnya sebagai berikut. CP aksen dikali akar dari X21 A kuadrat. Lah, di sini dapat dilihat ya, kawan-kawan. Di mana nilai persentase batas bawah dan batas atas dari distribusi C-square dengan derajat bebas N dikurangi 1. Ya, sampling penerimaan. Langsung. Lanjut. Sampling penerimaan. Sampling. 1. Batas spesifikasi tunggal bentuk 1. Digunakan tabel konversi IGL dan tabel simbol ukuran sampel pada standar ANSI atau ASGC Z1.9 dalam kurung 1993. Kemudian dipilih tabel untuk inspeksi normal, ketat, atau longgar. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata beserta deviasi standarnya atau S. Setelah itu mencari nilai ZL atau ZU dengan rumus ZL sama dengan X bar dikurangi L dibagi S atau ZU sama dengan U dikurangi X bar dibagi S. Apabila ZL atau ZU lebih besar atau sama dengan nilai K pada tabel, maka seluruh produk tersebut diterima. Next. 2. Batas spesifikasi tunggal bentuk 2. Digunakan tabel konversi AGL dan tabel simbol ukuran sampel pada standar ANSI atau ASGC Z1.9 dalam kurung 1993, kemudian dipilih tabel untuk inspeksi normal, ketat, atau longgar. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata atau X bar beserta deviasi standarnya atau S. Setelah itu mencari nilai GL atau GU dengan rumus GL sama dengan X bar dikurangi L dibagi S atau GU U dikurangi X bar dibagi S, standar deviasi.
Setelah nilai GL atau GU diketahui, maka tabel selanjutnya digunakan untuk mencari nilai PL atau PU. Apabila PL atau PU lebih kecil atau sama dengan nilai M pada tabel, maka seluruh produk tersebut diterima. Next. Langkah-langkah analisis penelitian. 1. Memasukkan data. 2. Menguji normalitas data. Jika normal dilanjut, jika tidak normal dicari penyebab ketidaknormal datanya. Mungkin terdapat kesalahan pada alat, bahan, pembuat wingkau atau pada teknis pembuatan. Menaksir ukuran R dan S. Membuat grafik pengendalian R dan S. 5. Menentukan ukuran kemampuan proses CP. 6. Menghitung nilai DPMO. 7. Menentukan interval kepercayaan CP. 8. Menentukan sampling penerimaan. Next. Data cacat variabel berikut adalah data dari 30 sampel subkelompok dengan 2 sampel unit wingko dalam satuan gram. Ini adalah perhitungan grafik pengendali R. Jumlah sampel adalah 30. Bisa dilihat pada data berikut. A2 sama dengan 1,88. D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 3,267. Untuk menambahkan Mas Mirza, bahwa A2-nya itu didapatkan dari tabel yang bab 7 SPC untuk data variabel di grup Classroom yang di-share oleh Bu Ima. Jadi A2 didapatkan 1,88 itu kok bisa? Itu karena ada di tabel yang diberikan Bu Ima di bab 7 yang judulnya SPC untuk data variabel di dalam Classroom. D3-nya pun sama, D4-nya pun sama. Tinggal dilihat di tabel. Terima kasih. Seperti yang dijelaskan Mas Aziz dari tadi, dari di mana yang didapat A2 sama D3 sama D4. Sekarang untuk pengendali peta kendali X bar. CL sama dengan X bar 34,2833. UCL X bar sama dengan X bar tambah A2 dikali R bar. UCL di sini didapatkan 34,2833 ditambah dalam kurung 1,88 A2-nya dikali R bar-nya 7,8333 dalam kurung. UCL sama dengan 49,01. Sedangkan LCL X bar sama dengan X bar dikurangi A2 dikali R bar. LCL 34,2833 dikurangi dalam kurung 1,88 untuk A2-nya dikali 7,833 dalam kurung. LCL didapatkan nilai LCL yaitu 19,55. Untuk peta kendali X bar, CL sama dengan R bar sama dengan 7,833. Untuk UCL R bar yaitu R bar dikali D4. Dimasukkan dalam rumus UCL sama dengan 7,833 dikali D4 yaitu 3,267. Didapatkan nilai UCL 25,59. Untuk LCL-nya R bar sama dengan R bar dikali D3, mohon maaf. LCL sama dengan 7,833 dikali 0 sama dengan LCL-nya itu 0. Next. Berikut adalah peta kendali X bar R. Tidak ada cacat, berarti data dapat diterima. Monggo. Perhitungan grafik pengendali S. Peta kendali X bar.
CL sama dengan X bar sama dengan 34,2833. Di mana X bar didapat dari rata-rata, jumlah rata-rata di rata-rata. Oh, sorry, X bar kuadrat, X bar double bar. UCL X bar sama dengan X double bar ditambah A3 dikali S. UCL sama dengan 34,2833 ditambah 2,659 dikali 5,539. UCL sama dengan 49,01. LCL X bar sama dengan X double bar dikurangi A3 dikali S. LCL sama dengan 34,2833 dikurangi 2,659 dikali 5,539. LCL sama dengan 19,556. Peta kendali S bar. CL sama dengan double S bar, di mana S double bar didapat dari rata-rata standar deviasi. UCL S bar sama dengan S bar dikali B4. UCL sama dengan 5,539 dikali 3,267. UCL sama dengan 18,09. LCLS bar sama dengan S bar dikali B3. LCL sama dengan 5,539 dikali 0. LCL sama dengan 0. Next. Berikut ini adalah grafik pengendali X bar S, di mana tidak ada data yang keluar batas atas dan batas bawah. Jadi kita tidak menghitung lagi. Menaksir ukuran kemampuan proses. Dari grafik pengendali di atas dapat dilihat seberapa kemampuan proses produksi. Pada grafik pengendali X bar dengan menggunakan jangkauan atau rank di atas didapat dari nilai X bar sama dengan 34,2833 gram. Simpangan baku atau standar deviation proses dapat diestimasi sebagai berikut. Tau sama dengan R bar per D2 dibagi D2 sama dengan 7,833 dibagi 1,28 sama dengan 6,9444. Sedangkan batas spesifikasi ditentukan antara 34,0 kurang lebih 3,5 gram. Diasumsikan bahwa berat wingko tersebut adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata 34,283333 gram dan simpangan baku 5,3903. Rasio kemampuan proses. Cara lain untuk menunjukkan kemampuan proses adalah dengan menggunakan rasio kemampuan proses atau yang biasa disebut CP, di mana dalam karakteristik kualitas digunakan data spesifik ke atas dan bawah. CP rumusnya adalah CP sama dengan UCL atau batas atas dikurangi LCL atau batas bawah dikurangi 6 tu
sama dengan UCL-nya kita ambil dari yang X bar, yaitu 49,01 dikurangi 19,55 dibagi 6 dikali 6,944, hasilnya adalah 0,7070. Nilai CP-nya kurang dari 1, yaitu menunjukkan bahwa batas toleransi berada di luar batas spesifikasi atas dan bawah, sehingga produk cacat dari produksi Wingko yang dihasilkan sedikit dan proses dikatakan kurang terkendali. Persentase batas spesifikasi, yaitu rumusnya adalah P sama dengan 1 per CP dikali 100%. CP kita ambil tadi yaitu 0,7070. Lalu kita masukkan 1 dibagi 0,7070 kali 100%, yaitu 141,44%. Nilai tersebut berarti bahwa proses menggunakan daerah batas toleransi sekitar 141,44% terhadap daerah batas spesifikasi, di mana semakin kecil nilai P maka kemampuan proses semakin DPMO atau defect per million opportunities, yaitu diketahui berat Wingko tersebut merupakan variabel acak berdistribusi normal dengan X selanjutnya didapat dengan hasil bahwa nilai itu sama dengan 1. Dalam perhitungan DPMO dapat diketahui dengan menentukan level sigma terlebih dahulu. CP sama dengan UCL dikurangi LCL dibagi 6 to, lalu CP itu sama dengan CP untuk UCL dibagi LCL itu sama dengan 2 kali level sigma. Jadi rumusnya menjadi CP itu menjadi 2 kali level sigma dibagi 6 to, sehingga level sigma sama dengan 6 to kali CP dibagi 2, yaitu 6 dikali 0,7070 dibagi 2, yaitu 2,121 to. Setelah diketahui level sigma yang 2,121 itu tadi adalah level sigma. Jadi sigmanya itu untuk produksi Wingko ini baru masuk 2 sigma. Setelah diketahui level sigmanya, maka nilai DPMO itu dapat ditentukan dengan melihat tabel distribusi normal standar kumulatif. Untuk nilai 2,121 to itu di mana to sama dengan 1, sehingga 2,121 dikali 1, yaitu tetap 2,121 atau sama dengan 2,12. Pada tabel distribusi normal sendiri dengan Z212 didapat nilai itu adalah 0,9830. Karena tabel yang digunakan adalah tabel satu sisi, maka digunakan nilai 1 minus 0,9830 sama dengan 0,017. Itu yang dari rumus di sebelumnya, yaitu yang 1 dikurangi itu tadi, dikurangi Z. Selanjutnya karena batas yang digunakan adalah atas dan bawah, maka 0,017 dikali 2 sama dengan 0,034. Tahap terakhir dalam perhitungan nilai DPMO adalah perkalian dengan angka 1 juta. Karena DPMO itu adalah juta, jadi dikalikan dengan 1 juta, yaitu menghasilkan 34.000. Angka tersebut berarti bahwa terdapat 34.000 produk cacat dalam setiap 1 juta peluang produk Wingko yang dihasilkan.
interval kepercayaan pada kemampuan proses, yaitu dengan rumus CP yang tadi, lalu kita masukkan nilainya menghasilkan 0,43329 lebih kecil daripada CP dan lebih besar daripada 2,08738. Berarti CP itu nilainya berada di antara itu tadi 0,43329 dan 2,08738. Nilai tersebut berarti bahwa proses produksi wingko babat memungkinkan untuk memiliki CP di antara interval tersebut. Next. Hitungan. Batas spesifikasi tunggal bentuk 1. Perhitungan batas spesifikasi tunggal bentuk 1. Suhu tertinggi atau batas spesifikasi atas untuk suhu pengovenan wingko adalah 170 derajat Celcius. Jumlah wingko yang dihasilkan 200 unit. Dengan inspeksi yang dilakukan adalah inspeksi umum normal. Level 2 dengan AQL 0,5%. Nilai konversi AQL menjadi 0,65% dengan simbol G, maka sampel yang harus diambil adalah 15 unit dengan nilai K sama dengan 1,91. Berikut tabel nilai AQL. 0,5% menjadi 0,65%. Dan pada tabel kedua, tabel kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. Nilai konversi AQL 0,65% dengan simbol G. Untuk tabel berikutnya adalah tabel untuk ukuran sampel N dan tingkat assailability atau K. Berikut data tabelnya. Maka sampel yang harus diambil adalah 15 unit dengan nilai K sama dengan 1,91. Di sini kita punya 15 sampel yang terdiri dari sampel 150, 160, 170, 155, 155, 160, 150. Next, Mas. Untuk nilai K sama dengan 191. 1,91 didapat karena ada simbol G. Ada simbol G, ukuran sampel 15 dan dengan nilai K 1,91. 0,65 ya. 1,91. Ya, next. Next. Ya, kita di sini memiliki sampel sebanyak 15 yang terdiri dari 150, 160, 170, 155, 155, 160, 150, 150, 155, 155, 160, 155, 160, 155, dan 155. Lalu kita cari X barnya dengan menambahkan semua sampel dan dibagi 15 banyaknya sampel. Ketemu 156,33. Kita cari dulu S-nya, yaitu akar sigma X kuadrat I dikurangi dalam kurung X
N per N min 1 sama dengan, tinggal kita masukkan. Lalu untuk ZU sama dengan U dikurangi X bar per S. U-nya 170 tadi soal. Lalu dikurangi 156 dikurangi 33. Bagi 5,164 sama dengan 2,6471. Dari hasil di atas didapat nilai ZU yakni 2,46471, di mana nilai ZU itu lebih besar daripada nilai K, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut diterima. Next. Itu sampelnya tipe ya. Lanjut ke batas spesifikasi tunggal yang bentuk kedua. Contoh kasus seperti pada batas spesifikasi tunggal bentuk 1. Jadi sama soalnya. Terus nilai AGL 0,6 dengan simbol G. Jadi di sini kan ada 0,5. Nah, lalu tadi kan kita dapat 200, lalu dimasukkan jadi G. Soalnya kita pakai level 2. Dengan M-nya 2,09. Next. Next. Dan ini tabel ukuran sampel N dan tingkat acceptable PM. Tadi dapatkan G, lalu 15, sampel size-nya 15, terus yang accepting quality level normal inspeksi tadi kan 65, M-nya ditarik, jadi ketemunya 2,09 untuk M-nya. Next. Sampelnya tetap sama dengan rumus yang sama juga. U, QU, U min X bar dibagi S. S-nya ketemu 5,164 sama, hasilnya pun sama 2,6471. Next. Next, Mas Gozi. Ini untuk menentukan proporsi item cacat PU pada tabel di samping. Dari hasil yang didapat nilai GU tadi 2,6471, kemudian dapat dicari nilai PU, di mana menggunakan interpolasi seperti berikut. Misalkan kita bingung dengan cara seperti itu, kita bisa langsung lihat pada tabel PU di samping ini ya. Kan 2,64. Nah, PU-nya kan 15.
Jadi ketemunya 0,099. Itu lebih kecil dari M yang tadi diketahui 2,11 sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut sudah diterima. Next. Terima kasih. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yaitu 1. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh tadi, kesimpulan yaitu grafik pengendali R dan S itu terkendali. Meskipun data sampel ke-6 dan 14 dekat sekali dengan LCL. Nomor kesimpulan kedua, yaitu nilai CP itu 0,7070. Kurang dari 1, yaitu menunjukkan bahwa batas toleransi berada di luar batas spesifikasi atas dan bawah. Sehingga produk cacat dari produksi Wingko yang dihasilkan sedikit dan proses dikatakan tidak terkendali. Persentase batas spesifikasi sebesar 141,44%. Berarti bahwa proses menggunakan daerah batas toleransi sekitar 141,44% terhadap daerah batas spesifikasi tersebut, di mana semakin kecil nilai P maka kemampuan proses itu semakin bagus. Jadi untuk P-nya jika persen itu semakin kecil, maka prosesnya itu dikatakan semakin bagus lah. Untuk nomor 4, yaitu nilai DPO-nya tadi sebesar 34.000. Berarti bahwa terdapat 34.000 produk cacat dalam setiap 1 juta peluang produk Wingko yang dihasilkan. Interval kepercayaan untuk proses produksi adalah 0,4339. Sementara untuk sampling penerimaan baik menggunakan batas spesifikasi tunggal bentuk 1 maupun bentuk 2 didapatkan hasil bahwa semua produk diterima dan layak untuk didistribusikan. Itu penjelasan dari kami. Saya tutup presentasi kali ini. Saya Billy Jasara Pradana turut memberikan diri. Semoga ibadah puasa kita kali ini semakin lancar, dan semoga kita selalu diberi kesehatan saat wabah pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 mengucapkan Warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Soalnya masih ada, Mas. Ini untuk soalnya. Untuk teman-teman bisa di screenshot kalau nanti tidak bisa melihat lagi atau bisa dilihat di PPT-nya, dilihat ulang. Kami sudah Ini share. lalu dikerjakan dan dikirimkan ke Elitak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.